Salve! Salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya. Dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Dalam hidup keberimanan kita, terkadang kita lebih suka dengan rumusan doa yang panjang dan berbelit-belit. Kita biasanya tidak suka dengan doa yang singkat, dan kita lebih suka dengan doa yang panjang. Jika kita berdoa dengan doa singkat, kita rasa bahwa masih ada yang kurang dari doa kita, dan doa kita belum sempurna di mata Tuhan. Atau terkadang kita malah malas berdoa. Dalam Injil hari ini mengisahkan kepada kita bahwa Yesus anak Allah berdoa. Walaupun sebagai anak Allah, Yesus tidak pernah tidak berdoa. Yesus selalu membangun dialog dengan Allah Bapa melalui doa. Melihat kebiasaan Yesus yang selalu berdoa, para murid juga ingin berdoa. Tapi sayangnya mereka tidak tahu bagaimana berdoa dan tidak tahu doa yang benar. Oleh karena itu, salah satu dari mereka meminta Yesus untuk mengajarkan doa kepada mereka, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada para muridnya. Tidak disebutkan doa apa yang diajarkan Yohanes kepada para muridnya. Yesus pun memenuhi permintaan para muridnya dengan mengajarkan sebuah doa yang singkat dan sempurna, yaitu doa Bapa kami. Jadi, doa Bapa kami adalah doa khas berasal dari Yesus atau doa milik Yesus. Doa Bapa kami adalah milik Yesus dan sudah pasti doa ini sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Bersyukurlah karena berkat para murid, akhirnya doa Bapa kami dapat sampai kepada kita dan kita bisa mendaraskan dalam doa-doa kita setiap saat. Semakin kita berdoa Bapa kami, semakin Kristus menuntun hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini Gereja Katolik merayakan peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Rosario berarti mahkota mawar. Bunda Maria menyatakan kepada beberapa orang bahwa setiap kali mereka mendaraskan satu Salam Maria, mereka memberinya sekuntum mawar yang indah. Dan setiap kali mendaraskan Rosario secara lengkap, mereka memberinya sebuah mahkota mawar. Jika mawar adalah ratu dari semua bunga, maka Rosario adalah ratu dari semua devosi. Sehingga Rosario merupakan devosi yang paling penting. Rosario dianggap sebagai doa yang sempurna karena di dalamnya terkandung warta keselamatan yang mengagumkan. Dengan berdoa Rosario berarti kita merenungkan peristiwa-peristiwa hidup Yesus bersama Bunda Maria. Rosario adalah doa yang sederhana dan besar kuasanya, sangat sederhana seperti Maria. Rosario adalah doa yang dapat kita doakan bersama Bunda Maria, Bunda Tuhan. Dengan Salam Maria kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Yakinlah bahwa Bunda Maria senantiasa mengabulkan permohonan kita. Karena dalam doa Rosario,
Bunda Maria menggabungkan atau menyatukan doanya dengan doa kita. Rosario adalah doa yang ampuh, karena apa yang diminta oleh Bunda Maria kepada putranya pasti dikabulkan. Dan memang, Yesus tidak pernah menolak apapun yang diminta oleh ibunya, oleh bundanya. Tuhan Yesus pasti menolong kita dan mengabulkan doa-doa kita bila kita selalu berdoa memohon pertolongan dan perantaraan Bunda Maria. Perlu kita ketahui bahwa setiap penampakan, Bunda Maria selalu meminta kita untuk mendaraskan doa Rosario sebagai senjata melawan kuasa jahat dan memberikan kepada kita kasih dan rasa damai sejahtera. Maka doa Rosario disebut sebagai doa damai karena menghasilkan buah-buah kasih dan damai sejahtera. Jadi, jika kita rajin berdoa Rosario, maka kita akan bertumbuh dalam kasih kepada Kristus dan persatuan kita senantiasa diteguhkan dan diperbaharui. Doa Rosario juga adalah doa yang membangun kesatuan umat di dalam gereja, karena pusat permanungannya adalah Kristus, Sang Kepala Gereja. Dengan berdoa Rosario, kita dapat memohon bersama Bunda Maria rahmat pertobatan bagi banyak orang dan mengusir kuasa jahat dalam diri kita sendiri dan tanah air kita. Semakin kita berdoa Rosario, kita semakin dibawa kepada kekudusan seperti yang terjadi pada para santo dan santa. Semoga pertolongan doa Bunda Maria pun selalu menyertai kita sekalian. Marilah kita bertekun di dalam doa Rosario agar kita semakin mengalami kasih dan damai sejahtera dan semakin bertumbuh di dalam kekudusan. Marilah kita memohon doa dari Bunda Maria agar kita sanggup meneladaninya untuk setia pada kehendak Allah. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Selamat merayakan peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosari. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silakan like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.